Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kepada para sahabatku BMI, TKI dan TKW dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini tidak banyak, mungkin durasinya sedikit pendek video ini. Sebenarnya saya paranoid sendiri untuk keluar rumah, itu paranoid karena keadaannya sangat genting. Apalagi sekarang saya berada di kota Jeddah di Arab Saudi. Peraturan Arab Saudi sekarang tambah ketat, genting, seakan di luar sana itu kayak udah kiamat kecil gitu, udah kayak kiamat, jadi sepi lengang. Tapi apalah daya, saya di sini hanya sekedar BMI pekerja TKI yang bekerja di bawah tangan majikan. Jadi apa kata majikan, ya kita perbuat dan kita laksanakan bila masih di batas koridor yang ada. Saya di sini supir pekerja perumahan. Untuk menolak keluar rumah tidak mungkin, karena kita bekerja dan digaji sama majikan. Hanya bila keluar rumah kita harus mewanti-wanti dan waspada. Pencegahan virus corona ini bisa kita atasi selagi kita yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi aturan-aturan yang ada, yang diberlakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Oke, dalam pencegahan virus ini, yang pertama mungkin satu, mari kita biasakan jangan lepas wudhu. Wudhu itu teramat penting karena bisa mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kayak Jenderal Sudirman yang dulu dikepung oleh Belanda, cuman karena dia tidak pernah tinggal wudhu, dia selamat dari kepungan para penjajah Belanda. Dan kita semua semoga tidak terlepas dari wudhu dan terhindar dari virus COVID-19. Yang keduanya, selalu tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Allah hanya satu-satunya penolong kita, dan kita jangan sampai lupa untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Insya Allah kita terhindar dari segala sesuatu masalah dan virus yang ada. Ketiga kalinya, ya, jaga kebugaran tubuh, pola makan, istirahat yang cukup, maksimal 8 jam tidurnya, jangan banyak bergadang, karena kalau kita sering begadang sering rentang pada daya tahan tubuh kita akan rentang daripada penyakit. Yang keempat itu jangan lupa memakai, kalau keluar rumah kita memakai masker sama sarung tangan, jangan lupa. Dan biasakan cuci tangan setelah
kegiatan apapun atau setelah memegang apapun, kita cuci tangan dengan sabun yang bersih dan pakai sarung tangan serta masker. Itu pencegahan untuk penyebaran virus. Yang ke berapa nih? Tadi keempat ya. Yang kelima. Yang kelima ini mungkin susah bagi kita yang biasanya kita kumpul-kumpul sama teman, sama sahabat gitu, ngobrol bercengkrama. Dan untuk saat ini kita hindari dulu pertemuan dengan teman-teman, perkumpulan, dan jaga jarak antara 1 sampai setengah meter untuk tidak terjadinya penyebaran virus. Karena bisa bila terjadinya virus ini saling dekat menyentuh, itu langsung entah si A entah si B, entah saya atau teman yang terjangkit atau siapapun ya, semoga tidak ada, kita dan teman-teman tidak terjangkit semua, selamat dari apapun itu namanya virus. Karena sholat 5 waktu di masjid tidak ditiadakan untuk sementara waktu, karena itu itu sholat harus rapat, tidak boleh renggang, harus lurus. Nah, makanya dari itu sholat berjamaah ditiadakan, karena tidak mungkin kalau sholat berjamaah jaraknya 1 meter, 1,5 meter, kan tidak mungkin. Makanya pemerintahan Arab Saudi menutup masjid untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat. Virus corona ini penyebarannya sangat cepat sekali. Lihat perkembangan di Italia yang sekarang satu perharinya bisa mencapai 400 jiwa yang terjangkit oleh penyakit virus corona ini. Makanya di sini sekarang Arab Saudi membuat aturan kembali untuk para mukimin, pendatang tidak boleh keluar rumah untuk sementara waktu, karena takut semakin banyak meluas virus ini. Saking daruratnya Arab Saudi membuat aturan ini. Oke, yang keberapa tadi? Tadi yang kelima, sekarang yang keenam, berarti yang terakhir. Yang terakhir ini saya hanya bisa menghimbau kepada para teman-teman semua dimanapun Anda berada, khususnya TKI TKW yang ada di kota Jeddah dan para sahabat-sahabat saya semua. Mari kita hindari dulu pertemuan-pertemuan yang sekiranya tidak sangat penting, dan jaga jarak antara 1 sampai 1,5 meter. Itu tadi. Maka dari itu mari kita tingkatkan ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya banyak bergadang, kurangin bergadang. Yang banyak keluar rumah, kurangin keluar rumah. Tapi bila untuk supir, bila disuruh majikan keluar, patuhi. Dan juga di sini banyak yang berkata demikian, sebenarnya sangat ironis bagi saya. Sebenarnya saya pun mau berkata pun serba salah sih. Cuman saya beranikan diri ini di sini ada yang berkata demikian. Virus COVID-19 ciptaan Allah. Jangan takut dengan COVID-19. Mati di tangan Allah, hidup di tangan Allah. Memang benar, mati dan hidup kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan
di mana serta di detik ini, besok, lusa, kita tidak tahu. Cuman hanya karena COVID-19 ini banyak berspekulasi, beropini demikian. Jangan takut oleh COVID-19 karena mati. Jangan takut oleh COVID-19 karena mati milik Allah, dan mati dan sehat milik Allah. Jadi jawabannya pun simpel sebenarnya. Bila ada yang berkata demikian, jawabannya, bila kita tahu harimau atau singa itu milik Allah, ciptaan Allah, dan saat itu kita masuk ke dalam kandang harimau atau singa, apakah kita bisa berkata mati hanya milik Allah? Tolong didefinisikan sendiri apa yang terjadi untuk kita yang masuk ke kandang harimau atau harimau atau singa. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Nah, demikian pula dengan COVID-19. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, karena sakit itu sangat mahal. Sakit itu sangat mahal. Apa salahnya kita mencegah? Memang jangan tegang, jangan sepaneng, jangan galau, jangan segala macam lah apa daya itu di sana. Tapi kita harus mencegah penularan virus ini semakin meluas dengan mengikuti aturan yang ada, yang diberadakan oleh pemerintahan Indonesia, Arab Saudi, maupun dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama menjaga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala macam penyakit virus, dalam segala macam mara bahaya, dan kita semua selamat bisa pulang ke negara kita dengan sehat walafiat, dengan selamat bisa berkumpul dengan keluarga dan membawa keberhasilan. Semangat untuk para devisa, semangat untuk para pahlawan devisa. Semoga pulang selamat, sukses yang pastinya. Yakin Allah bersama kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.